saudara diberkati Tuhan, ya seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bangsa yang majemuk, bangsa yang besar, bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan bahasa. Dan kemajemukan ini kita dapat lihat dalam satu semboyan yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun kita berbeda, tetapi itu menjadi satu halangan untuk kita bersatu. Begitupun dalam semangat kebersamaan kita pada siang hari ini, ada menjadi pertanyaan besar bagi kita, Pak Mama. Ketika kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi pertanyaannya ialah, bagaimana dengan kesatuan jemaat saat ini? Sebab ketika firman Tuhan, kita semua dipanggil untuk memenuhi panggilan Allah dan memuliakan nama. Semua itu sudah terjadi. Apakah benar ketika kita mengatakan saya Kristen jemaat, apakah benar kita sudah rindu untuk hidup di dalam kesatuan dan mempermuliakan nama Tuhan? Di situ menjadi pertanyaan besar bagi kita. Sebab saat ini ya kadang kita dengan gampang mengatakan saya Kristen, saya orang percaya, saya mengikut Kristus sungguh-sungguh, tetapi kadang-kadang menjadi pelaku utama dalam perpecahan di dalam jemaat. Itu yang terjadi. Dan kalau kita melihat Bapak Mama diberkati Tuhan, bacaan di siang hari ini ada sebuah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia untuk apa? Hidup bersatu dan berpadanan dengan panggilan Allah. Dan Rasul Paulus ketika berbicara demikian, kenapa dia mengatakan harus hidup bersatu dan berpadanan untuk mengikuti panggilan Allah? Ada penyebabnya, Pak Mama. Ada masalah yang terjadi, ada situasi kondisi yang terjadi pada waktu itu yang dihadapi baik dari luar jemaat Efesus, bahkan dari dalam. Dari luar apa yang terjadi? Situasi kondisi kehidupan di kota Efesus. Ternyata Pak Mama, di dalam kota itu ada sebuah kuil yang dipersembahkan bagi Dewi Artemis. Yang lebih mengerikan Pak Mama, saudara berberkati Tuhan, di dalam kuil itu, di dalam kuil Dewi Artemis, bukan hanya dijadikan tempat beribadah untuk menyembah Dewi itu, tetapi juga sistem beribadah yang mereka anut, yakni apa? Melakukan hubungan yang bukan suami istri. Di dalam kuil itu dipersiapkan ratusan pelacur bakti yang siap melayani siapa saja yang mau. Itu cara iblis. Dengan cara yang demikian yang dilakukan, itu sama dengan mereka juga menyembah Dewi itu dengan tujuan untuk apa? Bukan hanya sebatas mencari kepuasan sesaat, tetapi juga ibadah yang mereka lakukan dengan satu maksud dan tujuan untuk memperoleh berkat-berkat dari Dewi itu. Ngeri ya? Bukan hanya dijadikan tempat penyembahan berhala, tapi juga dijadikan tempat melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki firman Tuhan. Dan selanjutnya, bukan hanya di dalam kuil itu saja. Kalau kita melihat situasi kehidupan kota Efesus, Pak Mama, saudara diberkati Tuhan, kota Efesus ini dia merupakan salah satu kota terbesar dalam sistem perdagangan. Kota ini begitu maju, luar biasa. Kota ini begitu berkembang, sangat luar biasa. Di dalam kota itu timbul sikap kehidupan yang namanya hedonisme. Apa itu hedonisme? Sikap yang mengutamakan kenikmatan dunia yang sesaat ini. Sikap yang mengagungkan kesombongan pribadi, yang hanya mencari kepuasan dunia ini saja. Tidak penting itu kehidupan rohani. Nah, kalau kita ada di posisi seperti ini, kita bertobat lebih baik. Memang benar ketika kita hidup di dunia ini bukan berarti kita tidak butuh uang, kita butuh, tapi jangan pernah menjadi manusia yang gila uang, yang korupsi begitu. Sadar diri, tahu diri. Kehidupan kita harus mencerminkan panggilan Kristus. Itulah yang dihadapi
situasi kondisi jemaat Efesus di luar jemaat. Dan ternyata Pak Mama, persoalan itu tidak berhenti hanya di luar jemaat. Di dalam jemaat itu juga, kalau kita membaca pasalnya yang kedua, ternyata dalam tubuh jemaat itu ada gap, ada tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Masing-masing menganggap dirinya yang paling penting, dirinya yang paling benar. Tidak ada saling menghargai. Jadi jelas, dari luar, dari dalam, persoalan terjadi. Dan melihat situasi kondisi yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Efesus, ya bukan tidak mungkin perpecahan itu bisa terjadi. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, Paulus menasihatkan agar jemaat tetap hidup seperti orang yang dipanggil oleh Allah, hidup berpadanan dengan panggilan itu sebagai orang yang diselamatkan, mengerjakan keselamatan itu dengan apa? Hidup sesuai dengan firman Tuhan di dalam kesatuan. Dan dalam bagian ini kita juga perlu melihat ada 3 hal penting yang kita lihat, yang dinyatakan di dalam firman ini, bahwa jemaat Efesus yang pertama harus memiliki kesatuan roh. Nah, Pak Mama, ternyata penggunaan kata roh di sini dari bahasa Yunani mengatakan pneumatos, dari akar kata pneuma. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti batin, semangat, hidup, kehidupan. Dan dalam konteks bacaan saat ini, kesatuan roh yang dimaksudkan ialah semangat kehidupan bersama untuk bersatu dan memuliakan Allah. Hidup yang selalu dipimpin, hidup yang selalu dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dan kehidupan itulah yang harus ada dalam kehidupan jemaat kalau mau bersatu. Tanpa tuntunan Roh Kudus, jangan pernah berharap kita bersatu. Selanjutnya yang kedua, bukan hanya kesatuan roh, ternyata ada juga yang disampaikan Paulus, yaitu kesatuan iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan yang hanya tertuju kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Iman dan pengharapan yang tidak boleh goyah. Kenapa? Harus berakar, bertumbuh di dalam Kristus yang menguatkan mereka, yang memberikan pengharapan kepada mereka di tengah-tengah persoalan yang mereka alami. Kesatuan iman dan pengharapan, itulah yang menjadi poin kedua yang disampaikan Paulus. Dan yang ketiga, agar kesatuan roh, agar kesatuan iman dan pengharapan itu bisa terjadi, yang ketiga, jemaat juga diarahkan untuk apa? Hidup di dalam kasih yang mempersatukan. Nah, ini kasih juga menjadi penting ya. Kadang-kadang kita punya hikmat terlalu tinggi, sombongnya tidak karu-karuan, tidak punya sikap tunduk di hadapan Tuhan, tidak ada kasih kepada Tuhan, bahkan kepada sesama. Kadang-kadang orang baru belajar sedikit, sama seperti mahasiswa yang baru masuk, baru tahu sedikit, mau didik dosen, padahal belum tahu apa-apa. Mereka tidak punya kasih. Dalam bagian ini, kasih yang benar ialah tunduk di hadapan Allah. Kasih ini harus dipelihara dan terus berpupuk di dalam kehidupan jemaat. Jadi jelas, kesatuan roh, kesatuan iman dan pengharapan, dan kesatuan di dalam kasih yang mempersatukan di dalam Kristus itu penting dan harus ada di dalam kehidupan jemaat Efesus. Supaya apa? Supaya mereka mampu menghadapi situasi kondisi yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam jemaat. Pertanyaan besarnya kembali lagi hampir seperti di awal. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini? Bagaimana dengan perjalanan iman kita di dalam mengikut Kristus? Adakah kita juga rindu untuk bersatu, rindu untuk mempermuliakan akan nama Tuhan? Sebab kita semua dipanggil untuk bersatu dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Tetapi semuanya itu akan menjadi percuma kalau di dalam orang Kristen saja, khususnya di dalam tubuh jemaat, masih ada sikap mementingkan diri sendiri. Nyung gak yana pandita dong, nyung siapa?
Tidak bisa begitu. Harus memiliki sikap kerendahan hati. Jabatan ini hanya sementara, tapi ada tanggung jawab yang Tuhan kasih. Sikap kerendahan hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Sikap yang selalu rindu untuk bersatu. Sikap yang selalu rindu untuk apa? Bersama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sebab kita dipanggil untuk bersatu dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Apalagi Pak Mama, jemaat waktu Mbaka yang sudah dimekarkan ini, perlu Pak Mama tahu, jemaat ini terdiri dari 3 suku saya melihat. Suku Sumba, suku Sabu, dan Timor. Tapi ingat, Lakaren jadum daningu tau Humba, daningu tau Hau, daningu tau Timur, Hamadum, Angu daningu Maramba, tidak ada Maramba di gereja, sama rata. Jadi jangan pernah berbangga diri ya. Ketika kita bilang, yang nggak Maramba nih, tidak ada. Kalau di mata Tuhan saja sama, jangan sombong. Itulah, memang kita mungkin dari berbagai latar belakang suku yang berbeda. Tapi jangan jadikan itu sebagai tolak ukur bagi kita, jemaat atau Baka, karena merasa saya punya suku paling besar kok, saya punya kapihu paling besar, saya punya nama paling besar, saya punya jasa untuk gereja paling besar. Kau tidak. Hati-hati. Jangan merasa karena kita punya pengaruh juga begitu, kita punya kuasa, jadi kita mau seenaknya memperlakukan orang lain. Jangan karena pernah merasa kita punya suku paling besar, terus kita tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak mau melakukan hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membatasi diri, dia ini hanya hamba biasa, saya ini raja. Oh, tidak ada. Di mata Tuhan kita sama. Bahkan juga ada hal-hal dalam bagian ini selanjutnya yang mampu ada dalam kehidupan jemaat. Kehidupan dalam jemaat bisa saja akan terpecah belah kalau dalam jemaat juga hanya sibuk dengan dia punya diri sendiri. Kalau pendeta bilang kita pendeta muda ini, pendeta milenial begitu, generasi alfa dan lain sebagainya, kita hanya fokus di gadget begitu. Orang lain di depan mata ada bicara, kita sibuk main saja di gadget. Center terakhir baru bilang, kenapa, bagaimana? Padahal sudah ada orang sudah bicara. Kita kasihkan main ini apa gadget. Kita fokus dengan itu barang. Di depan mata mungkin kita pendeta, kita di depan mata ada yang curhat ke kita, ceritakan isi hati, bergumul. Jangan kita begini-begini, dengar, simak baik-baik, sehingga nanti kita jangan jadi pelayan bilang, bagaimana, tidak bisa. Kita punya waktu untuk itu barang semua. Kalau kita masih terpengaruh dengan hal demikian, bukan tidak mungkin jemaat itu bisa pecah. Bahkan juga jemaat begitu. Jangan hanya sibuk pentingkan kita punya diri saja. Jangan hanya sibuk supaya saya dihargai. Jangan. Buat apa kita bersusah payah cari penghargaan di mata manusia, kalau di mata Tuhan kita busuk. Kita sibuk kan mencari penghargaan dari dunia kan, mencari prestise, sanjungan dari dunia. Wah, dia ini hebat nih, dia tolong saya dulu. Jangan berpaksa diri cari pujian dari manusia. Lebih mulia kita mencari pujian di mata Tuhan. Dan selanjutnya Pak Mama, saudara diberkati Tuhan, sebagai penutup yang harus terus saya sampaikan di atas mimbar ini, terkadang perpecahan di dalam jemaat juga bisa saja terjadi. Bukan hanya berasal dari jemaat, bisa juga dari pelayan, bisa tidak dari pelayan perpecahan itu terjadi. Terlalu bisa. Kenapa? Kalau boleh jujur, bisa jadi saja mimbar disalahgunakan, bukan untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi kadang-kadang menyampaikan kesaksian pribadi. Apalagi tahun depan ini musim politik ya, 90% isinya tentang politik, 10% firman Tuhan. Jadi kita sebagai pendeta jangan pernah bermimpi jemaat mau bertobat kalau kita punya khotbah itu bukan firman Tuhan. Seperti itu. Kadang-kadang begitu Pak Mama. Kadang khotbahnya selip tentang politik. Bukan berarti saya anti politik, tidak. Politik tidak salah. Yang salahnya oknumnya itu. Kadang-kadang karena rakus kekuasaan, haus jabatan, ngimis-ngimis suara rakyat. Terjadi pemimpin, lupa rakyat. Nah begitu. Politik tidak salah ya. Orang yang membenarkan yang salah. Saya tegaskan ini. Itu yang terjadi. Begitu. Kalau kita pendeta, punya siapa yang kita jagokan, kita pilih, tidak perlu umbar sana sini, tidak boleh. Cukup di dalam hati. Jangan kampanye di atas mimbar. Ini tempat bukan tempat kampanye.
Ya sudah sekolah 5 tahun capek-capek jadi juru kampanye, jadi pendeta saja. Itu yang terjadi. Mungkin kita bisa ketawa, tapi itu yang terjadi. Kita paksa bilang jemaat harus bertobat begini-begini, tapi khotbahnya bukan firman Tuhan. Apa? Politik kesaksian pribadi. Itu yang terjadi. Jangan sungguh miris kalau mulai ada pendeta yang begitu. Mungkin kalau antara kita ada pendeta begitu, baik kita bertobat, sampaikan saja firman Tuhan. Jemaat, antara jemaat terima atau tidak, itu bukan kita punya urusan. Urusan kita dengan Tuhan. Karena juga jika kita sebagai pendeta, apalagi sudah dibacakan tadi, harus memiliki sikap kerendahan hati, sikap mau dengar-dengar ketika ditegur. Ya semoga saja di antara kita sebagai pendeta tidak ada yang merasa karena pendeta senior berbilang, jemaat Allah pernah. Kita sebagai pendeta sudah sampaikan kan, memiliki sikap kerendahan hati. Kalau ditegur memang benar salah, terima, dengar baik-baik, jangan merasa kita dua-dua dan kita pakai dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang juga pelayan juga bisa menjadi sumber kejahatan kalau hidupnya tidak mau dituntun oleh Tuhan. Kalau hidupnya hanya mau berpegangan dengan egonya, saya yang pendeta itu bukan. Sebenarnya kita harus berkata ada kita yang sebagai pendeta begitu. Saya harap jangan ribut sama pendeta. Yang sudah saya pendeta muda, saya sampaikan di sini. Itu tadi kalau kita pendeta begitu, kita bila hormat, bila ujian dari orang lain, stop. Tugas kita melayani, bukan untuk dilayani. Demikian, ketika kita sendiri sikap demikian, bukan mungkin kita akan bersatu dan mempermuliakan Allah. Tuhan yang menolong dan berkati. Amin.